saya mulai bekerja serabutan. Mulai dari kuli bangunan, kemudian kuli panggul di pasar pernah, jualan es pernah. Hidup adalah perjuangan. Dan di penghujung tahun 2023 ini, saya akan mengajak Anda untuk mengenal lika-liku kehidupan salah satu sosok pendidik yang memiliki jalan hidup tak biasa. Dialah Ahmad Asy'ari SPD. Ikuti bincang-bincang saya dengannya ya. Shine till you come through, till you come back. I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. I can't stand this life alone. Don't make sense now that you're gone. Till you come back, I'm missing you. Can't help myself, I'm missing you. It's so hard to breathe when you're not here with me. I'm tough and still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. It's so hard to breathe when you're not here with me. And tough is still to live, I don't know how to be. In my lonely mind, I play the same movie. Everything's a mess, it's plain to see. Before this, used to think I knew where to go. Now I see that there is so much I don't know. I lost count at my sense of direction. I am fighting against my own emotion. Can't focus, I'm distracted, and I don't know what to do. Each time I try to get
just take up all the space and Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muksin, temannya Pak Ahmad Asari SPD. Beliau adalah Prokasek Kurikulum SMA Negeri 2 Selong yang alhamdulillah selalu memberikan motivasi dan dorongan kepada kami, sehingga apa yang beliau lakukan kepada kami bisa termotivasi. Artinya kami banyak mengikuti jejak beliau. Oke, kalau diminta 3 kata tentang beliau. Ya. Hebat, cerdas, bijaksana. Oke, makasih Pak. Nama saya Ibu Wasatul Hair, saya guru geografi di SMA 2 Selong, temannya Pak Asari. Pendapatnya tentang Pak Asari, satu orangnya inovatif, kerja keras, bertanggung jawab, jujur. Iya. Tuh banyak mungkin. Makasih Bu. mama. Hey, yeah, yeah. Saya Samsuladi, orangnya Pak Esari itu orangnya baik, pandai dan bijaksana. Oke, makasih Pak. Ibu, boleh tanya tentang Bapak sedikit, bagaimana pendapatnya tentang Bapak? Gimana ya, Bapak ya, setiap hari sibuk di sekolah ya sebagai wakil kepala sekolah di bagian kurikulum. Tentunya kesibukannya lebih ini ya, lebih apalagi sekarang juga mengikuti guru penggerak, jadi memang ya kami maklumi ya, untuk waktu di rumah itu lebih sedikit, lebih banyak di sekolah ya, melaksanakan tugasnya. Tapi Bapak itu sekalipun sibuk ya, alhamdulillah untuk pengaturan waktu bersama keluarga itu sangat baik ya. Jadi artinya anak-anak yang mau sewaktu-waktu ingin bersama Bapak, ingin jalan-jalan atau apa, itu insya Allah ada waktu untuk anak-anak. Bagaimana awal mula ketemu sama Bapak dulu? Dulu kebetulan sama-sama aktif di organisasi di kampus. Kebetulan Bapak dulu sebagai ketua Di kampus mana dulu? di STKIP Hamzah. Oh iya, ketemu di sana ya. Nggih, Bapak sebagai ketua himpunan mahasiswa jurusan MIPA dulu. Kebetulan Tiang sebagai bendahara gitu, bendahara HMJ gitu, jurusan MIPA. Apa yang membuat Ibu jatuh cinta sama Bapak? Ya, enggak tahu, di sini sempat terpisah ya, karena kan tahun 2001 Bapak sama-sama wisuda, Bapak langsung PNS kan waktu itu. Nah, saya Jadi tamat kuliah langsung PNS ya? belum wisuda malah. Oh, Waktu itu gitu. Sudah alhamdulillah sudah lulus. Nah, kalau saya 2001 itu kan langsung dapat tugas belajar dari kampus ya. Jadi 2002 itu saya tugas belajar ke Malang. Jadi kami 2 tahun setengah itu terpisah gitu, enggak pernah kontak, enggak pernah komunikasi, hampir enggak pernah gitu, karena saya juga enggak pernah pulang ya, namanya jodoh ya. Alhamdulillah ketemu gitu, di selesai ujian tesis waktu itu ya, Bapak langsung ngelamar gitu. Jadi kami enggak banyak komunikasi ya, namanya jodoh ya. Alhamdulillah langsung gitu, enggak lama. Jadi setelah hilang komunikasi, begitu lulus alhamdulillah nyambung gitu, langsung Bapak menghubungi waktu itu. Kalau diminta 3 kata untuk menggambarkan Bapak? Sabar, tekun, bertanggung jawab. Makasih Bu. Saya kakak yang pertama, nama saya Wahidah.
tentang adik saya yang nomor 3, memang dari kecil dia, kalau masih kecilnya itu ya dia aktif sekali. Kalau boleh saya bilang dia agak nakal. Jadi waktu kecilnya dia jahil, dia sukanya ganggu orang. Tapi setelah dia besar mungkin karena kondisi ya kok malah dia pendiam gitu. Kenangan apa yang diingat sih sehingga ibu menjadi sedih? Masa sekolahnya dengan segala keterbatasan yang ada, dia bisa bergerak, dia bisa maju berprestasi, itu yang membuat saya sedih. Waktu itu dia lulus di Fakultas Teknik Unram. Begitu bersemangatnya dia untuk bisa sekolah di sana. Begitu dia pulang mencari biaya, dia kecewa tidak ada. Itu yang membuat saya sedih setiap kali ingat. Dulu untuk bisa sekolah itu dia tinggal di PA, dia sama adiknya. Sekolah benar-benar mungkin kalau anak sekarang nggak bisa selesai semuanya, tapi betul-betul mungkin ya itu namanya semangat. Yang kita yang satu ayah satu ibu itu berempat, saya, Mardiati, terus Asari sama Husnul Abidin, itu berempat. Kalau Mardiati tinggal sama nenek. Nah kita yang bertiga ini tinggal sendiri di sini di Kebon Taluh. Gitu ya, hidup apa adanya sudah. Kadang-kadang kami tidak ada apa-apa, cuman beras doang. Terus mereka ada yang keliling kebun-kebun cari itu. SD kelas 6, terus sudah kayak gimana gitu. Kerasnya kehidupan mereka. Dan sebagai kakak Bu, apa yang ibu lakukan saat itu? Apa yang saya lakukan? Tidak ada yang bisa saya lakukan, betul. Kalau seandainya saya bisa mengulang waktu. Ibu saat itu udah menikah? Belum. Masih sekolah sama kita, saya waktu itu masih SMA. Beda usianya? Beda usia sama Asari itu 6 tahun kalau tidak salah. Dia yang laki kan kebetulan bisa dia ke kebun cari itu. Dari kayu, dari kelapa. Kalau sudah dapat kayu sama kelapa, diserahkan ke dagang urap, Ina Bedi namanya dulu. Jadi tiap pulang sekolah ngambil urapnya ke sana, beberuk itu tiap hari makan beberuk. Seusianya dia terus pedesnya luar biasa. Mungkin itu dia sakit perutnya sampai sekarang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai sosok yang mengabdi dalam dunia pendidikan, saya ingin tahu bagaimana lika-liku kehidupan Bapak. Baik, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Asari. Saya pengajar di SMA Negeri 2 Selong, alumni Berisik tahun 1993. Saya lahir 13 September 1974 dari pasangan Ama Wahidah dan Ina Seleha. Merupakan kami tinggal di Gandor, kemudian beberapa tahun kemudian pindah ke Kebon Taluh. Saya besar di lingkungan ayah yang merupakan seorang pegawai negeri. Namun walaupun begitu kami dipisahkan karena ayah saya harus mutasi ke Kecamatan Sambalia sampai saya kelas 3 SD. Kelas 3 SD saya dibawa ke Sambalia, namun tidak lama, hanya beberapa bulan, sekitar 7 bulan, karena ibu saya meninggal dunia. Saya dipindahkan lagi ke Selong. Di Selong kehidupan kecil saya tidak seperti anak-anak yang lainnya yang hidup dengan orang tua, tapi saya hidup dengan kesendirian, hanya ditemani oleh Ibu D yang kadang-kadang melihat kami
sebeberapa waktu, jadi tidak rutin. Jadi saya hidup dengan kakak saya dalam rumah sendiri. Tamat SD, saya SD di SD Negeri 1 Selong. Kemudian tamat SD saya masuk ke SMP Negeri 3 Selong. Di SMP Negeri 3 Selong, di sana saya mengenal orang-orang hebat seperti Tony Satriawibawa. Kemudian di situ ada Pauri Swastiarini yang sekelas dengan saya. Kemudian ada almarhum Fauzi yang waktu itu sangat terkenal, masuk ke IPDN. Saya di kelas dibilang berprestasi juga tidak, karena memang di situ saya hanya menjalankan kehidupan sebagai seorang pelajar yang bersekolah biasa tanpa memikirkan apa yang harus mau saya capai. Saya hanya bersekolah dan bersekolah. Walaupun 3 tahun bersekolah itu dibilang full, saya tidak bersepatu di situ karena memang tidak pernah memikirkan itu. Nanti dulu Pak, masa kecil yang begitu menyakitkan, apakah memiliki efek pada saat SMP gitu? Di dalam segi pergaulan, bagaimana Bapak menjalaninya saat itu dengan masa kecil yang begitu menyakitkan? Dibilang menyakitkan juga tidak. Tapi di situ saya berpikir, saya masa kanak-kanak, tidak pernah berpikir itu menyakitkan atau tidak. Saya hanya menjalankan seperti bagaimana seorang anak menjalankannya. Biasa, mengalir begitu saja. Tidak pernah berpikir apakah itu baik, itu buruk. Bahkan kalau kadang-kadang sekolah juga kadang-kadang saya tidak masuk hanya gara-gara karena angin besar. Kenapa? Karena saya waktu itu angin besar itu adalah rahmat untuk saya. Kenapa? Karena waktu itu saya harus ke kebun mencari kayu bakar. Karena ketika angin besar, kayu bakar itu banyak jatuh di situ di kebunnya orang-orang. Jadi saya lebih banyak memanfaatkan itu. Begitu. Jadi gini Pak, tidak ada di dalam hatinya menyalahkan orang tua atas keadaan itu begitu? Tidak pernah, sampai saat ini pun saya tidak pernah menyalahkan orang tua saya. Orang tua saya menjalankan tugasnya, sudah menjalankan kewajibannya untuk anaknya sekemampuannya. Dan saya merasa itu adalah suatu amal jariah bagi mereka. Saya tidak pernah menyalahkan mereka. Kemudian di masa SMP, seperti tadi saya mengenal orang-orang hebat seperti yang saya sebutkan tadi. Di situ saya banyak belajar dari mereka. Kemudian ketika tamat SMP, walaupun NEM saya waktu itu dibilang tinggi karena waktu itu katakanlah masih nilai Etanas, di situ NEM saya lebih dari 44. Situ dengan 5 mata pelajaran, di situ memungkinkan saya untuk masuk ke SMA Negeri 1 Selong. Di SMA Negeri 1 Selong waktu itu, di situ saya mulai mengenal sepatu, mulai mengenal celana panjang di situ, karena memang selama ini tidak pernah terpikir untuk itu. Kemudian begitu masuk SMA 1, saya sekelas dengan Tony Satriawibawa, saya sekelas dengan Hasmini, saya sekelas dengan Wiwin, dengan Sarbini, dan beberapa banyak teman lain. Tapi kenapa saya sebutkan mereka itu teman akrab, satu kelompok belajar yang dikelola oleh Tony, waktu itu dikenal dengan GLMRS kalau tidak keliru. Waktu itu memang GLMRS itu adalah kata sandi dari yang dibuat oleh Tony waktu itu. Dia memang anak pintar. Di situ saya mulai mengenal Tony. Di situ saya SMA-nya juga sekolah seperti biasa, saya bersekolah tanpa ada pikiran ke depan mau jadi apa, yang penting saya bersekolah. Bahkan kadang-kadang SPP pun harus nunggak sekian bulan, tapi itu tidak pernah terpikirkan oleh saya harus bagaimana. Yang penting saya bersekolah. Begitu naik ke kelas 11, kenapa saya harus memilih masuk fisika juga tidak pernah terpikir. Saya harus masuk fisika dan mau jadi apa di sana, yang penting saya bersekolah. Dan di situ saya mengenal teman-teman hebat di Berisik. Di situ di kelas saya rasa teman-teman yang lain juga tahu seperti apa saya tidak begitu banyak bergaul di situ, tidak begitu banyak mengenal teman-teman bagaimana seperti teman yang lain. Yang penting saya belajar sekemampuan saya. Boleh tahu Pak sedikit, di masa SMA, kan saat itu di kelas 2 SMA 17 tahun usianya, apakah mulai ada tanda-tanda ingin dekat dengan lawan jenis mungkin saat itu?
karena mungkin tidak pernah terpikir seperti itu ya. Di situ saya tidak memikirkan bagaimana maaf ya seorang perempuan, karena toh juga di Berisik juga teman perempuan di situ kan tidak begitu banyak, atau mungkin di situ ada teman kelas lain hanya sekedar kekaguman, tidak pernah ada katakanlah waktu itu katakanlah seperti kata orang cinta monyet dan lainnya, itu tidak pernah terbentas dalam benak saya. Itu pun baru muncul ketika saya semester 2 atau 3 kuliah waktu itu. Di situ ya katakanlah maaf ya, ketika berkumpul bertemu di situ mungkin baru muncul adanya rasa seperti itu. Memasuki kelas 3 SMA, ketika teman-teman ribut, kasak kusuk harus kuliah kemana dan sebagainya, baru di situ saya tersangka. Ternyata sekolah itu tidak hanya cukup sampai SMA. Ternyata masih ada langkah panjang yang harus saya lalui. Di situ saya mulai berpikir, saya harus kuliah kemana? Kuliah kemana? Di situ tanya orang tua dan lain sebagainya. Akhirnya di situ saya coba ikut tes di UNRAM, waktu itu UMPTN istilahnya. Saya waktu itu tidak kehilaf, ambilnya teknik sipil kalau tidak keliru. Di situ memang alhamdulillah saya ditakdirkan untuk lulus, tapi karena tanggungan orang tua juga waktu itu sangat banyak, karena ada kakak saya yang sedang kuliah, yang saya tahu kondisinya saat itu juga sangat berat untuk melanjutkan kuliah karena biaya. Di situ akhirnya dengan mengambil keputusan sendiri, bukan karena keputusan orang tua yang memotong saya tidak boleh kuliah, dan saya mengambil keputusan sendiri. Saya tidak melanjutkan untuk mengambil apa yang saya pilih itu. Walaupun rasa kecewa ada, tapi alhamdulillah hikmah itu saya ambil. Oke Pak, pada saat ada di kelas fisika, di mana anak-anaknya penuh daya saing saat itu, bagaimana Bapak menjalani? Saya bersyukurnya saya ada teman hebat di situ, Tony, yang setiap saat di situ selalu mengajak saya ke rumahnya. Saya tidur di rumahnya, makan di rumahnya. Saya tidak pernah dibedakan oleh orang tuanya. Apa yang Tony makan itu yang saya juga makan. Di situ saya belajar banyak. Banyak buku-buku Tony yang saya bisa saya baca di situ. Walaupun mungkin mungkin kemampuan yang pas-pasan, yang penting gitu saya belajar sesuai dengan apa yang kemampuan saya, tidak pernah berpikir saya harus berprestasi seperti apa, karena saya tahu di fisika itu orang-orang seperti Anwar, Agus, Ineng, Tony, Budi, itu orang-orang hebat yang mungkin waktu itu terkejar pun tidak oleh saya, bahkan teman-teman yang lain juga tidak. Sehingga nilai saya waktu itu saya pikir hanya pas-pasan naik kelas, dan alhamdulillah naik kelas. Pada saat SMA, dengan keadaan ekonomi yang pas-pasan, adakah mimpi saat itu untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi? Mimpi itu muncul, ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu ketika kelas 3. Kenapa itu muncul? Melihat teman-teman yang lain juga berpikir, kasak kusuk, konsultasi ke BK, kemana mereka harus melanjutkan. Di situ saya menyadari bahwa ternyata tidak hanya cukup sampai SMA. Saya harus kuliah ke jenjang yang lebih tinggi. Sehingga saya katakan tadi, saya memilih untuk kuliah ke teknik sipil waktu itu. Kenapa ke teknik sipil? Karena seingat saya teknik sipil waktu itu adalah angkatan pertama yang buka di UNRAM. Sehingga saya berpikir peluang untuk bekerja nanti lebih banyak. Tapi seperti tadi lagi, ternyata kondisi orang tua yang tidak memungkinkan saya harus melanjutkan. Bukan karena keputusan orang tua saya tidak melanjutkan, tapi karena memang saya memutuskan sendiri untuk tidak melanjutkan karena melihat kondisi. Oke, menjalani 2 tahun masa SMA dengan mimpi bahwa saya mungkin tidak bisa sekolah setelah tamat SMA. Bagaimana? Apakah cukup mempengaruhi nilai akademiknya saat itu dengan keadaan itu? Ternyata ya, dengan tidak ada motivasi untuk melanjutkan, tidak ada motivasi untuk ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga saya belajarnya tidak ada yang harus saya kejar, ya biasa-biasa saja belajarnya di situ. Yang penting naik kelas selesai. Sehingga waktu itu saya di kelas ya, rankingnya dibilang ranking puluhan. Oke. Tidak ranking yang bagus. Oke.
Nah, setelah tamat SMA, Bu, lalu memilih teknik sipil. Lalu kenapa bisa memilih pendidikan sebagai wadah pengabdiannya saat ini? Itu cerita yang cukup panjang. Jadi begitu memutuskan untuk tidak melanjutkan ke teknik sipil, di situ berarti saya nganggur. Artinya tidak ada pekerjaan apapun dan lain sebagainya. Hampir 3 tahun saya belajar banyak, walaupun tidak tinggal dengan orang tua, tinggal sendiri, bisa hidup mandiri. Saya mulai bekerja serabutan, mulai dari kuli bangunan, kemudian kuli panggul di pasar pernah, jualan es pernah, kemudian jadi penjual kayu bakar pernah, jadi tukang anyam aswan ya bahasa sini, atap rumah pernah, jadi tukang eder tembakau pernah, bahkan jadi tukang apa istilahnya ya, kelompok tadi itu juga pernah. Semuanya saya lakukan itu 2 tahun 3 tahunan itu. Dari tahun 93 sampai ke tahun 96 menjelang kuliah. Ketika saya bekerja di salah satu rumah, saya ingat di Seruni, itu pemilik rumah nyaranin saya coba untuk kuliah. 3 tahun vakum saat itu ya? Hampir 4 tahun vakum. Dan ketika keputusan untuk memilih jurusan pendidikan saat itu, apa yang muncul di benaknya? Dibilang memilih tidak di situ. Kenapa saya bilang memilih? Itu semuanya berjalan mengalir begitu saja. Ketika bekerja di salah satu rumah di Seruni, pemilik rumah nyaranin saya coba untuk kuliah di yang dekat-dekat. Waktu itu ya di Pacar ada. Saya tidak pernah berpikir begitu mau masuk kuliah itu akan jadi guru. Saya hanya berpikir keinginan untuk kuliah dulu itu muncul di situ. Sehingga saya daftar di STKIP Hamdan Wadi tahun 96. Di situ setelah hampir 4 tahunan vakum itu, saya daftar. Saking bahagianya bisa kuliah, saya borong buku tebel itu sampai 1 lusin di situ. Itu begitu masuk kuliah. Saya masuk kuliah itu sore dari rumah, lebih banyak jalan kaki. Kalau tidak jalan kaki, pulang saya punya sepeda dayung hasil kerja sekian tahun itu, karena untuk meroyek sana kemari itu saya beli sepeda dayung, itu yang saya gunakan kuliah. Jam 3 berangkat, jam 4 sampai kampus, walaupun kadang dengan penuh keringat masuk kelas. Tapi saya berpikir bahwa usaha itu tidak pernah ada yang sia-sia. Adakah bedanya masa SMA dengan masa kuliah? Terlihat jelas di situ. Jadi di masa SMA itu saya tanpa motivasi apapun, ketika kuliah itu saya penuh dengan motivasi. Artinya kenapa? Begitu semester 2 saya sudah dapat beasiswa Super Semar. Saya banyak mewakili kampus untuk berbagai kegiatan. Saya ikut aktif di organisasi kemahasiswaan, sampai mohon maaf di situ saya bertemu jodoh saya di organisasi kemahasiswaan. Kemudian begitu semester 2 saya sudah mulai banyak aktif di yayasan. Saya banyak mengajar di Aliyah Mu'alimin, saya mengajar di MTSNW di situ. Artinya bahwa ketika saya kuliah itu di situ gairah hidup saya muncul. Kenapa? Karena di situ saya mendapatkan banyak hal saya belajar. Karena kalau ketika masa SMA seperti saya katakan tadi, saya belum ada motivasi apapun di situ. Masih mungkin berpikiran kecil, masih harus tergantung orang tua, belum berpikir untuk melanjutkan saya mau jadi apa dan seterusnya. Tapi begitu kuliah, 1 tahun menjalankan kuliah, ternyata Allah memilihkan saya terbaik. Jadi ketika kita menjalani pendidikan dengan motivasi yang tinggi, maka semangat kita menjadi untuk menggapai prestasi ya? Saya berpikir seperti itu, dan itu terlihat dari saya. Begitu kuliah saya memiliki motivasi yang sangat tinggi. Bahkan di situ mohon maaf, walaupun itu tidak jadi saya ambil, begitu selesai kuliah oleh STKIP saya pernah ditawari satu program ikut AUSID di situ. Saya ikut program AUSID yang mengambil waktu itu adalah Canberra. Saya dikursuskan TOEFL sampai harus tes TOEFL beberapa kali, dan setelah itu cukup. Tapi itu terbentur, saya lebih memilih untuk jadi seorang pegawai negeri.
begitu wisuda tahun 2001, alhamdulillah ikut tes CPNS dan langsung lulus di situ. Jadi saya berpikir itu mungkin lebih baik bagi saya sebagai seorang CPNS daripada saya harus kuliah dan seterusnya. Apa makna yang bisa Bapak ambil dengan tidak jadi memilih teknik sipil, lalu memilih dunia pendidikan? Apa makna di balik itu? Allah memilih saya, memilihkan saya yang terbaik untuk saya. Sebagai seorang pendidik, di situ akan lebih pas untuk saya. Sebagai seorang yang, maaf ya, saya bilang diri saya ini orang yang menerima begitu saja, apa adanya saya terima. Ketika menjadi seorang pendidik, saya harus mengamalkan ilmu saya termotivasi. Kita dulu punya seorang guru, Pak Utoma. Ketika kuliah, saya waktu itu PPL di SMA Negeri 1 Selong, tahun 98 PPL. Begitu selesai PPL, beliau datang ke rumah, meminta saya untuk langsung honor di SMA Negeri 1 Selong waktu itu. Saya katakan, sampaikan ke beliau bahwa saya tidak mau. Kenapa saya tidak mau? Karena saya belum punya ijazah. Saya belum punya ijazah sebagai seorang yang layak dikatakan menjadi guru, apalagi di sekolah seperti SMA Negeri 1 Selong waktu itu. Tapi beliau mengatakan bukan ijazah yang dibutuhkan, tapi di situ adalah bagaimana kita mengajar, bagaimana anak itu mengerti, bagaimana ilmu itu tersampaikan. Di situ terbuka mata saya bahwa menjadi seorang guru itu bukan karena ijazah, bukan karena pendidikan, tetapi bagaimana kita seorang guru itu menyampaikan ilmu yang kita miliki tersampaikan kepada anak. Bagaimana anak-anak itu nanti akan mengenang kita sebagai seorang guru yang mudah mereka pahami. Itu yang membuat saya termotivasi lebih lagi untuk menjadi seorang guru. Oke Pak, kapan memiliki keberanian untuk memutuskan menikah? Saya menikah, kalau terhitung umur, mohon maaf, saya agak telat. Saya CPNS 2001, saya menikah 2005 di situ. Ternyata bukan masalah keberanian, tapi memang jodoh itu yang belum turun. Saya, mohon maaf, dikatakan kenal dengan istri saya ini, saya semester 3 atau semester 4 kuliah. Selesai 2001 itu ada 3 tahun, sampai 2005 sampai hampir 8 tahun, walaupun kami sempat terputus kontak waktu itu sekitar 2 tahunan karena istri saya waktu itu calon, katakanlah ya, istri saya waktu itu melanjutkan kuliah S2-nya ke Malang. Di situ kami putus, tapi namanya jodoh. Di situ kami dipertemukan kembali. Semuanya mengalir seperti biasa. Walaupun memang terkadang saya berpikir saya seorang pegawai negeri dengan gaji yang seperti ini, apakah bisa membuat rumah? Apakah bisa nanti akan membahagiakan istri dan anak-anak saya? Tapi bismillah, 2005 saya melamar istri saya. Waktu itu juga istri saya sudah selesai S2-nya. Di situ saya melamar dan alhamdulillah diterima. Kami menikah Februari 2005. Apa hal istimewa yang Bapak lihat pada pasangannya ini dulu sehingga memutuskan memilihnya? Saya melihatnya satu, istiqomah. Saya seorang yang, mohon maaf, bukan ahli agama. Sekolah tidak pernah di sekolah agama. Saya berpikirnya pendamping hidup saya itu orang yang bisa mengingatkan saya. Saya melihatnya ada pada istri saya. Istri saya itu tamatan mu'alimat di STK IP Hamjanwadi, juga begitu istiqomahnya. Itu yang membuat saya memilih istri saya menjadi pendamping hidup saya, dan alhamdulillah sampai sekarang tetap menjadi pengingat hidup saya. Kalau boleh tahu Pak, sejak diangkat menjadi CPNS, bagaimana lika-liku perjalanan menjalani pekerjaannya sebagai pendidik? Sebagai pendidik itu dimulainya saya tidak hanya sekedar dari CPNS. Saya tahun 97 itu begitu masuk semester 2 di STK IP Hamjanwadi itu sudah mulai mengajar. Saya di Pancar waktu itu, di Pancar itu terkenal banyak sekali perhimpunan dari berbagai macam kecamatan-kecamatan. Di situ secara terjadwal saya diundang kadang-kadang untuk
memberikan semacam kursus kilat pada beberapa kelompok-kelompok. Dengan kegiatan itu 97 itu saya diminta mengabdi, mengajar di Madrasah Aliyah Mu'alimin NW Pancor. Di samping itu saya juga mengajar di MTS NW-nya. Di situ saya mulai merasakan sebagai seorang pendidik. Sehingga kadang-kadang malu di situ. Seorang guru mengajar di MTS di Aliyah yang setiap saat siswanya itu selalu banyak mengaji di situ. Itu yang membuat saya merasa harus meningkatkan diri. 2001 terangkat jadi CPNS, ditempatkan di SMA Negeri 1 Sikur. SMA Negeri 1 Sikur terasa sangat jauh. Kenapa? Karena pertama itu saya menggunakan mobil umum karena memang belum bisa menggunakan sepeda motor. 2001 hampir 2 tahun saya bolak-balik menggunakan mobil umum, naik angkot dari Selong ke Pamotong, kadang-kadang engkel, dari Pamotong naik lagi angkutan pedesaan ke SMA Negeri 1 Sikur. Orang pulang jam 2, saya pulang kadang-kadang nyampe rumah itu hampir jam 5. Di situ saya berpikir saya harus ngambil sepeda motor. Saya beli sepeda motor sambil belajar. Alhamdulillah bisa naik sepeda motor dan berani jalan dengan jalan sebesar dari Mas Bagi ke Pamotong. Saya mengajar di Sikur hampir 7 tahun. Di Sikur, di situ saya mulai berkecimpung banyak hal di situ. 2 tahun di Sikur, 2003 saya diamanahkan menjadi seorang wakasek kurikulum di situ hampir 4 tahun. Dengan saya harus banyak belajar dari para senior guru waktu itu. 2007 saya dimutasi ke SMA Negeri 1 Labuan Haji. SMA Negeri 1 Labuan Haji saya 2 tahun di sana. 2 tahun itu saya jalani juga sebagai seorang wakasek kurikulum. 2009 dimutasi lagi ke SMA Negeri 1 Selong. Ternyata kebahagiaan tersendiri ketika dimutasi ke SMA Negeri 1 Selong. Kenapa? Saya bisa mengabdi di alma mater. Tapi di situ ternyata butuh tantangan besar dari segi siswa, kemudian dari segi guru. Kenapa? Karena harus bertemu dengan Bapak Ibu guru yang dulu, bahkan dengan Bapak Wali kelas, Bapak Dr. Andes Haji Lukman juga bertemu di situ. Banyak belajar dari beliau. Di SMA Negeri 1 Selong diamanahkan juga wakasek kurikulum mulai 2015 sampai 2020. 2020 dimutasi kembali ke SMA Negeri 2 Selong. Begitu dimutasi, langsung diminta juga menjadi seorang wakasek kurikulum di sana sampai sekarang ini. Sekolah yang sangat terkesan itu ya di alma mater SMA Negeri 1 Selong. Banyak hal yang saya dapatkan di sana, belajar dari Bapak Ibu guru yang dulu kembali. Ada Bu Hajah Emi Asyani, ada Ibu Yuli, ada Bu Emi Yuliati, ada Pak Haji Lukman. Di situ banyak belajar dari beliau-beliau itu. Jadi dalam perjalanan menggeluti dunia pendidikan begitu banyak makna yang telah Bapak dapat. Apa makna yang terkandung di dalam perjalanan itu yang Bapak tangkap? Satu, kesabaran, ketabahan. Bahwa Allah itu sudah menakdirkan apa yang akan kita lalui. Tidak perlu ngoyo, harus ngejar apa yang kita inginkan karena Allah sudah memilihkan Ya, kita Pak. yang terbaik. Adakah mimpi untuk melanjutkan pendidikan lagi? Mimpi itu tetap ada. Untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi itu selalu ada. Selalu ada dalam hati saya untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Tapi setelah berkecimpung dengan keluarga, setelah dengan anak-anak, saya berpikir biarlah pendidikan itu untuk anak-anak saya. Sehingga beberapa kali ditawari untuk studi lanjut, saya tidak pernah bersedia. Saya ingin lebih menyiapkan ke anak-anak saya. Anak-anak saya harus lebih baik dari saya. Jangan sampai apa yang saya alami itu akan terjadi pada mereka. Oke, dengan pencapaian Bapak kini, adakah impian yang belum dicapai? Untuk impian semuanya sudah tercapai. Saya merasa qanaah dengan apa yang saya capai saat ini. Kenapa saya katakan demikian? Saya tidak pernah berpikir mencapai pada titik. Saya tidak pernah berpikir mohon maaf punya rumah, bahkan mohon maaf punya mobil, punya tempat usaha. Seperti tidak pernah berpikir. Itu dari segi
usaha. Dari segi pekerjaan saya tidak pernah berpikir akan seperti ini jadi seorang guru. Kadang-kadang mungkin pernah jadi seorang dosen. Tidak pernah terpikir seperti itu. Jadi apa yang saya alami, apa yang saya raih saat ini adalah sangat luar biasa. Sehingga kadang-kadang itu membuat saya merasa cukup, walaupun itu salah. Mohon jangan untuk diikuti. Karena orang berilmu, mencari ilmu itu tidak pernah ada kata cukup. Seperti itu. Tadi Bapak bilang sudah menjadi dosen. Bagaimana Bapak memutuskan untuk berhenti jadi dosen? Di awal, sebelum menjadi seorang guru, seorang CPNS, saya pernah mengajar di STK IP Hindia-Maju. Di situ hampir 9 tahun saya mengabdikan ilmu terhadap para mahasiswa. Namun regulasi yang berlaku mengharuskan saya harus memilih. Sebagai seorang guru yang memiliki NUPTK dengan bersertifikasi tidak boleh gabung dengan dosen, sehingga saya harus memilih. Saya lebih memilih untuk menjadi seorang guru dengan NIP yang sekarang. Oke. Bapak kan sudah lama mengabdi dalam dunia pendidikan, kurikulum berganti. Saat ini kita menggunakan kurikulum merdeka. Bagaimana pendapat Bapak? Sejauh mana kurikulum merdeka bisa memberikan perubahan yang lebih baik untuk dunia pendidikan kita? Saya pertama jadi guru ketika masih ada zaman JBTP. Zaman JBTP berubah ke K13, KBK waktu itu. Dari KBK sekarang KTSP berubah ke kurikulum merdeka. Kebetulan saya ikut program guru penggerak angkatan keempat. Di situ memang kita diajarkan tentang filosofi pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Tutwuri Handayani, Ingatotun Wilodawan, Tutwuri Handayani, Ingmadya Mangun Katsa. Di situ memang makna dengan pendidikan bagaimana kita mengajar, mendidik anak itu sesuai dengan kodratnya. Kita semua masing-masing punya kodrat. Kita tidak bisa memaksakan suatu anak itu ketika anak itu tidak memiliki bakat minat di tempat di situ. Sehingga ketika pembelajaran ternyata memang harus memperhatikan kemampuan dasar anak. Seperti yang disampaikan bahwa kita seorang guru itu tidak bisa menulis anak itu, tetapi kita hanya menebalkan bahwa di dalam anak itu sudah ada dasar-dasar, tetapi bagaimana kita seorang guru tinggal menebalkan anak. Kita tidak bisa mengubah jagung menjadi padi, tetapi kita hanya bisa mengolah jagung itu menjadi jagung yang berkualitas. Itu yang diajarkan di kurikulum merdeka. Kemudian bagaimana seorang anak itu diberi kebebasan, bukan kebebasan berarti bebas tanda kutip ya. Di sini mereka diberikan bagaimana mereka menerima keilmuan itu sesuai dengan dirinya. Itu yang dimaksud dengan merdeka belajar. Oke, dengan kata lain, Bapak setuju bahwa kurikulum merdeka bisa membawa perubahan yang lebih baik untuk dunia pendidikan kita? Masalah setuju atau tidak setuju di sini bukan hal yang bagi saya itu harus disetujui atau tidak. Banyak orang pesimis, ganti menteri, ganti kurikulum, ganti menteri, ganti kurikulum. Tapi kita sebagai seorang pelaksana, seorang pengajar, apapun kurikulumnya, tujuan pendidikan itu harus jelas terpatri dalam diri kita. Bahwa kita sebagai seorang yang akan mentransfer ilmu pengetahuan yang kita miliki. Bagaimana kita di dalam kelas itu membuat anak itu menjadi mengerti, memahami apa yang kita sampaikan. Sehingga bukan hanya untuk anak itu, tetapi untuk kita seorang guru, itu akan menjadi amal jariah yang akan menjadi bekal kita nanti. Oke, sebagai pengabdi dunia pendidikan dengan lika-liku perjalanan yang begitu mengharukan, apa pesan Bapak untuk anak-anak Indonesia ke depannya yang saat ini sedang menggapai mimpinya? Pesan untuk, terutama untuk anak-anak. Satu, perbaiki akhlak. Perbaiki akhlak baik terhadap orang tua, terhadap guru. Kemudian jaga motivasi, semangat untuk tetap belajar. Kita belajar itu ibarat kita menabung. Menabung uang itu kita tidak pernah berpikir uang itu mau diapakan nanti. Sama seperti ilmu.
ilmu itu juga akan kita tabung di dalam diri kita. Suatu saat ilmu itu akan bermanfaat. Kita tidak pernah tahu ilmu itu kapan kita gunakan. Yang jelas ilmu itu harus ada pada diri kita. Kita tidak pernah tahu, saya dulu ketika belajar matematika tidak pernah berpikir Pitagoras itu kapan saya pakai. Tapi begitu dalam kehidupan, baru Pitagoras itu saya tahu ternyata Pitagoras itu bisa dipakai di dalam, katakanlah seperti pekerjaan saya dulu ketika memasang keramik. Ketika tidak ada siku-siku, ketika tidak ada penggaris dan sebagainya, di situ cukup hanya dengan menggunakan seutas benang kita bisa membuat sebuah keramik itu dengan pasangan yang siku-siku. Artinya bahwa mari kita belajar tanpa memilih ilmu apa yang harus kita pelajari. Insya Allah ilmu itu akan membuat kita bertambah derajat di depan. Apa pesan yang ingin Bapak sampaikan untuk dunia pendidikan kita supaya pendidikan kita ke depan menjadi lebih baik? Berbalik kepada kita guru. Mari Bapak dan Ibu guru se-Indonesia. Kita mengajar anak-anak kita tanpa perlu memandang mereka mau jadi apa nanti. Kita harus tetap semangat di dalam memberikan layanan terhadap mereka. Kita ini adalah penyuluh, pelita masa depan bangsa ini. Oke. Satu lagi Pak, yang ingin saya tahu pendapat Bapak tentang long life education. Long life education itu tidak hanya di dalam pendidikan, di dalam agama itu juga diajarkan. Bahwa kita belajar itu dari begitu kita lahir sampai dengan liang lahat. Tidak ada kata pernah berhenti untuk kata belajar. Belajar, 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 dan terus belajar. Jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar itu di dalam Al-Quran telah disebutkan yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Di situ orang berilmu itu insya Allah akan ditinggikan derajatnya di hadapan Allah. Sebagai closing statement, apa yang ingin Bapak sampaikan? Untuk anak-anakku, generasi penerus bangsa ini, mari terus belajar, tingkatkan kualitas diri. Masa depan bangsa ini ada di tangan kalian. Kalian adalah generasi emas bangsa Indonesia. Majulah pendidikan, salam Indonesia. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Dan untuk semua guru Indonesia, tetaplah mengabdi dengan penuh ketulusan dan keikhlasan. Tetaplah menjadi lilin yang akan selalu menyala indah di sepanjang usia. Namamu akan selalu hidup di dalam sanubari kami. Semoga apa yang engkau lakukan kini bisa menjadi bekalmu menuju keabadianmu kelak. Sampai jumpa.